Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Materi pembelajaran kelas 6 hari ini yaitu subtema 1, muatan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita bahas satu-satu apakah itu perkembangbiakan tumbuhan. Bersama dengan Miss Hamida. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin, atau bisa juga disebut dengan seksual. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Bisa juga disebut dengan aseksual. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Kita lihat gambar bunga. Ya. Kemudian, apa sih itu bagian dari bunga? Bagian-bagian bunga ada beberapa, yaitu mahkota bunga, kemudian benang sari, kemudian putik, kemudian kelopak, kemudian tangkai bunga. Kita bahas satu-satu apa fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga. Ya, yang pertama yaitu mahkota. Fungsinya sebagai perhiasan bunga, kemudian benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan pada bunga, kemudian putik yaitu sebagai alat kelamin betina pada suatu bunga. Kemudian apa fungsi dari kelopak? Kelopak berfungsi sebagai bagian bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih dalam keadaan kuncup. Kemudian yang terakhir adalah tangkai bunga. Memiliki fungsi sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Oke, itu ya. Kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari bunga. Kemudian, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Kita bahas satu-satu ya, bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Next. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu melalui berbagai cara. Yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah akar tinggal, yang ketiga umbi, yang keempat geragi, kemudian yang kelima adalah spora. Bahas satu-satu, mulai dari tunas, akar tinggal, umbi, geragi, dan spora. Apa itu tunas? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah. Kemudian akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Kemudian umbi adalah kuncup yang menjadi individu baru. Sedangkan geragi ialah batang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah spora. Spora adalah butiran halus yang terdapat dalam kotak spora. Nah, ini sudah kita bahas ya, dari tunas, akar tinggal, umbi, geragi, dan spora. Next. Kemudian, apa sih contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas? Itu ada beberapa contoh tumbuhannya. Yang pertama adalah cocor bebek. Dapat kita lihat tumbuhannya seperti ini.
Kemudian tumbuhan yang lain yaitu bambu. Seperti ini gambar bambu. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan tebu. Nah, seperti ini ya tumbuhan tebu. Kemudian contoh dari akar tinggal. Apa sih tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal? Di antaranya adalah ada tumbuhan jahe, kemudian kunyit. Nah, oke. Selanjutnya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Nah, umbi ini terbagi menjadi 3. Ada umbi batang, kemudian umbi lapis, kemudian umbi akar. Nah, kita lihat kira-kira contoh-contoh dari umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contohnya umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Ya. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, yaitu tanaman wortel. Next, kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Apa sih contohnya? Nah, ini diantaranya ada stroberi, kemudian ada rumput pagi. Oke, bisa kalian lihat ya, nih tumbuhannya. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan paraspora. Ini diantaranya ada tumbuhan paku, kemudian ada lumut. Ya, beberapa contoh dari cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami. Sudah kita bahas. Kemudian ada berapa cara sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Ini ada beberapa contoh ya. Dengan cara 1, mencangkok. Nah, tumbuhan bisa kita kembangbiakan dengan cara mencangkok. Kemudian merunduk. Ada menyetek, menempel, dan yang terakhir adalah mengenteng. Dan kita bahas satu-satu seperti apa sih itu mencangkok, merunduk, menyetek, menempel, kemudian mengenteng. Mencangkok adalah mengupas bagian kulit cabang sebuah tanaman. Bisa kita lihat ya, seperti ini mencangkok ya dengan dengan berapa cara ya. Bisa kita lihat gambarnya. Kemudian dengan cara merunduk, seperti apa sih? Nah, merunduk itu adalah merundukkan cabang tanaman lalu menimbun dengan tanah. Bisa kita lihat ya, seperti apa sih caranya? Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah menyetek. Nah, menyetek adalah memotong bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, bisa kita lihat ini cara menyetek suatu tumbuhan. Kemudian menempel adalah menempel sepotong kulit pohon ke kulit pohon tanaman lain. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenteng, yaitu menggabungkan bagian bawah dan atas tanaman. Nah, ini dapat kita lihat ya gambarnya ya. Itu saja penjelasan dari Miss Hamida. Mudah-mudahan apa yang Miss Hamida sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Miss Hamida tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.